Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Rini sebagai dosen pengampu dan yang kami hormati rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam kesempatan yang baik ini untuk mengikuti presentasi dengan tema etika perusahaan dan tanggung jawab sosial. Saya Siti Anissa selaku pembawa acara dan 3 rekan saya yaitu Regina, Silvania, dan Firda Fakira. Saya akan menyampaikan materi pertama yaitu tentang etika bisnis. Bisnis merupakan suatu kode etik perilaku pengusahaan berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntunan dan pedoman perilaku dalam menjalankan kegiatan perusahaan atau bisnis secara sederhana. Yang dimaksud dengan etika bisnis adalah cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat. 3 pendekatan dasar yaitu utilitarian approach, yaitu setiap tindakan harus didasarkan pada konsekuensinya. Sedangkan individual right approach, yaitu setiap orang dalam tindakan dan kelakuannya memiliki hak dasar yang harus dihormati. 3. Justice approach, yaitu para pembuat keputusan yang mempunyai kedudukan yang sama dan bertindak adil dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan, yaitu dengan kayak melayani pelanggan dengan baik secara perorangan atau bisa secara berkelompok. Saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, memiliki sesuatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Adapun bentuk tanggung jawab sosial perusahaan pertama yaitu tanggung jawab terhadap pelanggan atau konsumen, seperti menyediakan produk atau jasa berkualitas, memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Yang kedua, tanggung jawab terhadap karyawan, memberikan rasa aman dan nyaman, memperlakukan karyawan secara adil, dan menyediakan fasilitas pengembangan. Yang ketiga itu tanggung jawab kepada pemegang saham, yaitu memastikan keputusan menguntungkan pemegang saham. Yang keempat yaitu tanggung jawab terhadap kreditor, transparan dalam kondisi keuangan dan menyelesaikan kewajiban tepat waktu. Yang kelima itu tanggung jawab sosial terhadap lingkungan, seperti tidak membuang limbah sembarangan, menjaga polusi, dan ramah terhadap lingkungan. Yang keenam itu tanggung jawab sosial terhadap komunitas, seperti memberikan corporate social responsibility atau CSR, dan mendukung sarana pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur lainnya. Saya akan menjelaskan materi PPT kelompok 3, yaitu hubungan antara CSR dan kinerja operasional. Hubungan antara CSR dan kinerja operasional ini telah menjadi subjek penelitian yang sangat luas. Bahkan terdapat beberapa temuan yang dipengaruhi oleh CSR tersebut. Yang pertama ada reputasi perusahaan. Perusahaan yang aktif dalam CSR cenderung memiliki reputasi yang lebih baik, yang dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dan loyalitas merek. Yang kedua, ada kinerja finansial. Meskipun tidak selalu langsung terlibat, CSR dapat meningkatkan kinerja finansial jangka panjang melalui efisiensi operasional, pengurangan risiko, dan peluang pasar baru. Yang ketiga, ada kepuasan karyawan. Perusahaan yang peduli terhadap kesejahteraan karyawan dan masyarakat cenderung memiliki tingkat retensi karyawan yang lebih tinggi dan menarik talenta terbaik. Yang keempat, hubungan dengan stakeholder. CSR membantu hubungan yang kuat dengan pemerintah, komunitas, dan investor yang dapat memudahkan perusahaan dalam menghadapi tantangan bisnis.
Dari keempat penemuan utama dari CSR tersebut, kita dapat mengetahui bahwa etika bisnis bukan hanya tentang kepatuhan, tetapi juga tentang membangun kepercayaan. Etika bisnis ini dapat membawa bisnis menjadi lebih baik dan juga dapat menguntungkan pihak secara adil. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang etika manajerial. Etika manajerial adalah prinsip-prinsip moral yang menjadi pedoman bagi manajer dalam mengambil keputusan dan mengelola organisasi. Ini mencakup nilai-nilai seperti keadilan, integritas, transparansi, dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsi manajemen. Lalu ada perilaku tidak etis. Dalam perilaku tidak etis, mengacu pada tindakan yang melanggar prinsip-prinsip moral dan etika. Yang pertama ada korupsi atau suap, yang kedua ada diskriminasi terhadap karyawan atau pelanggan, yang ketiga ada eksploitasi sumber daya alam tanpa pertimbangan lingkungan, yang keempat ada manipulasi informasi atau laporan keuangan untuk keuntungan pribadi. Dari presentasi kami ini menarik kesimpulan bahwa etika perusahaan CSR dan etika manajerial adalah fondasi penting untuk organisasi yang berkelanjutan. Integrasi prinsip-prinsip ini akan menciptakan dampak positif bagi perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Bisnis yang sukses adalah bisnis yang bertanggung jawab dan beretika. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.